Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Maraqil Ubudiyah, yaitu adabus shalah, adab-adab salat. Maksudnya adalah al-matlubatu, yaitu perkara-perkara yang dituntut fiha di dalam salat. Kata beliau, fa'idha faraqta min taharatil hadas, apabila kamu telah selesai min taharatil hadas, dari bersuci daripada hadas, al-asghari wal akbari, hadas kecil dan hadas besar, wa min taharatil khabath, dan daripada bersuci daripada khabath, bi fathataini, dengan dibaca dua fathah, khabath an-najas, yang dimaksud dengan khabath adalah najis, alladzi la yu'fa anhu, yang tidak dimaafkan, anhu dari najis tadi. Fil badan, pada badan, hatta dakhil fam, bahkan sampai bagian dalam mulut, ini juga harus suci dari najis. Wal anfi, dan bagian dalam hidung, ini juga harus suci daripada najis. Wal ain, bagian dalam mata. Wal udhun, dan bagian dalam telinga, ini semua harus suci dari najis. Wathiyab, dan dari mensucikan najis pada thiyab, pakaian. Wa ghairiha, dan selain pakaian. Min kulli mahmulin, dari segala yang dibawa, mulakin, yang bertemu, lahu, bagi orang yang sholat. Wal makan, dan dari mensucikan najis pada makan, tempat. Alladzi yusalli fihi, yang dia sholat fihi, pada tempat itu. Wa min satril aurah, dan dari menutup aurat, minas surah, dari pusar, ila rukbah, sampai ke lutut. Kama hiya, sebagaimana yang demikian itu, aurat itu adalah lirrajul, bagi seorang laki-laki. Aurat itu bagi laki-laki, hurun kana au abdan, baik laki-laki tadi itu merdeka ataupun budak. Jadi auratnya laki-laki, baik itu adalah budak ataupun merdeka, auratnya adalah minas surah ilar rukbah. Nah, ketika kamu sudah selesai daripada mengerjakan itu semua, kata beliau, fastaqbil, maka menghadaplah kamu, bisodrika, dengan dadamu, al-qiblata, ke arah kiblat. Jadi yang wajib menghadap ke arah kiblat itu adalah dada. Ainaha, zatnya kiblat, menghadaplah kamu kepada zatnya kiblat, bisodrika, dengan dadamu, mutlakon, secara mutlak. Yang dimaksud secara mutlak adalah fil qurbi yakinan, yaitu pada dekat secara yakin menghadap kiblat. Wa fil bu'di, dan ketika berada di jauh itu dhannan, menduga bahasanya arah itu adalah arah Ka'bah, arah kiblat. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, ketika seorang berada di dekat dengan Ka'bah, maka wajib menghadap kepada zatnya Ka'bah. Tetapi kalau seorang tadi itu jauh daripada Ka'bah, seperti kita di Indonesia ini, maka harus menduga kuat bahwa kita sholat tadi itu menghadap ke arah Ka'bah. Nah, mazhab Syafi'i ini adalah mazhab yang paling ketat di dalam masalah Ka'bah dibandingkan mazhab-mazhab yang lainnya. Kalau menurut Ibnu Abbas, beliau mengatakan al-Ka'batu qiblatun li ahlil masjid, wal masjid qiblah li ahlil haram, wal haram qiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang yang berada di dalam Masjidil Haram, kiblatnya adalah Ka'bah. Nah, untuk orang-orang yang berada di luar Masjidil Haram, kiblatnya adalah bangunan Masjidil Haram. Nah, untuk orang-orang yang jauh daripada Masjidil Haram, seperti kita di Indonesia ini, kiblatnya adalah tanah haram. Nah, mazhabnya Ibnu Abbas ini adalah mazhab yang mudah.
Wa indal imami Abi Hanifah, dan menurut Imam Abu Hanifah itu adalah atawajjuh, yaitu menghadap saja. Yakunu yang adanya menghadap kiblat itu bijuz'in dengan sebagian min qaidatin musallatin, yaitu dari kaidah segitiga. Nanti di bawah ada gambarannya, ada gambarnya. Wa indal imami Malik, wa indal imami Malikin, dan menurut Imam Malik kiblah adapun kiblah itu adalah al jihatu mutlakon, itu arah mutlakon secara mutlak, fil qurbi wal bu'di, baik ketika berada dekat dengan Ka'bah maupun jauh daripada Ka'bah. Jadi menurut Imam Malik kiblat itu adalah arah Ka'bah, baik ketika jauh daripada Ka'bah ataupun ketika dekat daripada Ka'bah. Yang penting mengarah kepada Ka'bah, maka itu adalah sah. Ini menurut Imam Malik. Wa indal imami Ahmadah, dan menurut Imam Ahmad adapun Ka'bah kiblat itu adalah al-ain, yaitu ainnya Ka'bah, zatnya Ka'bah. Itu fil qurbi, ketika dekat dengan Ka'bah. Wal jihah, dan kiblat itu adalah arah Ka'bah, fil bu'di, ketika jauh dari Ka'bah. Jadi menurut Imam Ahmad, ketika berada di dekat dengan Ka'bah, maka kiblatnya adalah zatnya Ka'bah, itu harus menghadap kepada zatnya Ka'bah. Tetapi kalau jauh daripada Ka'bah, kiblatnya adalah arah Ka'bah. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Famadhabu Abi Hanifah, kata beliau, famadhabu Abi Hanifah, adapun madhabnya Abi Hanifah itu ausa'u, itu paling luasnya madhab, fi amril qiblah, di dalam masalah kiblat. Karena menurut beliau, menurut Imam Abu Hanifah, yang penting mengenai mengarah kepada kaidah segitiga, maka sholatnya udah sah menurut Imam Abu Hanifah. Wa ba'dahu, dan setelah madhabnya Abu Hanifah adalah madhabu Malikin, yaitu madhabnya Imam Malik. Karena menurut Imam Malik, kiblat itu adalah arah, baik ketika dekat dengan Ka'bah maupun jauh daripada Ka'bah. Yang penting arah sholatnya tadi mengarah kepada Ka'bah, maka sholatnya sudah sah. Wa ba'dahu, dan setelah madhabnya Malik adalah madhabul Imam Ahmad, yaitu madhabnya Imam Ahmad. Wa huwa al-mutawassitu, adapun madhabnya Imam Ahmad ini adalah tengah-tengah, mutawassit, yaitu madhab yang tengah-tengah. Wa ba'dahu, dan setelah madhabnya Imam Ahmad itu adalah madhabul Imam Asy-Syafi'i, madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Wa huwa, adapun madhabnya Imam Asy-Syafi'i itu adalah atyaq, yaitu madhab yang paling ketat di dalam masalah kiblat. Kenapa? Li'annahu, karena la budda, harus, minal ain, daripada ainnya Ka'bah, indahu, menurut Imam Asy-Syafi'i, mutlakon, secara mutlak, ai fil qurbi wal bu'di, baik ketika berada di jauh daripada ketika dekat daripada Ka'bah ataupun ketika jauh daripada Ka'bah. Nah, ini mazhab yang paling sulit. Kata demikianlah tertera fi fatwal Khalil, di dalam fatwanya Al-Khalil. Nah, mungkin saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.